Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita bersyukur Allah memberikan kita banyak nikmat. Pada kesempatan pagi hari ini, walhamdulillah, niki di akhir-akhir bulan Zulhijjah sampun Muharram. Nah, kita sudah berada di awal tahun saking bulan Hijriyah. Walhamdulillah semuanya sehat nggih? Sehat? Gimana utangnya sampun lunas napa dereng? Mugi-mugi Allah paringi rezeki yang penuh berkah. Ibu-ibu sehat ibu-ibu? Manut terus kalih suami nggih? Walhamdulillah. Bapak-bapak sehat semuanya ya? Gimana rezekinya lancar? Istrinya nerimo? Walhamdulillah. Kita bersyukur pagi hari ini jamaah Gunung Kidul sekitarnya kita semua diberi kemudahan oleh Allah. Kita bersyukur pagi ini atas nikmat Allah. Kita bisa mengikuti kajian spesial, kajian yang mudah-mudahan bawa berkah ilmu bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan dari ilmu yang ada, tugas kita untuk amalkan. Tidak hanya teori, tidak hanya mencatat, tidak hanya mendengar. Poin paling penting adalah kita amalkan. Mudah-mudahan ini jadi bekal ilmu bagi kita menuju akhirat. Allahumma amin. Selawat serta salam semoga tercurah pada Nabi kita yang mulia, Nabi Agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita berharap nantinya Allah mudahkan kita, semoga kita termasuk pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nantinya kita merasakan nikmat bisa meminum dari telaga di akhirat kelak, yaitu telaga Al-Kautsar, dengan syarat kita benar-benar bisa mengikuti setiap tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pagi ini kita bersama Ustadz Dr. Khalid Basalamah, yang panjenengan semuanya biasa melihat di video, di YouTube, barangkali di Instagram, atau langsung melihat di TV atau di TV satelit juga ada. Kali ini hadir langsung, acara ini disiarkan di TV beliau yaitu Gozua TV, yang nanti juga jenengan di lain kesempatan di luar dari majelis ini bisa mengikuti kajian-kajian beliau secara langsung maupun berbagai video beliau yang ada di YouTube Khalid Basalamah atau KHB, yang nanti silahkan ambil ilmu yang manfaat. Nah, nanti tema kita adalah judulnya apa ya jamaah? Jenengan nyimak belum? Sebelum menyesal apa? Nanti temanya jangan sampai menyesal, karena kita nantinya punya kesempatan di dunia ini sebentar saja, dan tujuan kita nantinya itu di akhirat. Kesempatan yang ada, mudah-mudahan kita jadi hamba-hamba Allah yang dimudahkan untuk beramal soleh, dan nantinya Allah mudahkan kita juga untuk selamat di dunia, selamat juga di akhirat. Allahumma amin.
Mohon bisa disimak dengan baik. Kita mohon kepada Allah semoga majelis kita ini bawa berkah bagi kita semuanya. Kita mendapatkan rahmat dari Allah, kita mendapatkan limpahan kebaikan yang banyak. Mudah-mudahan dengan ilmu ini Allah beri taufik dan hidayah supaya kita terus istiqomah. Kami persilakan pada Ustadz Khalid Basalamah untuk menyampaikan materi. Falyatafadhal mashkurah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalimat suci dan mulia yang selalu kita panjatkan kepada Zat yang Maha Suci dan Mulia, Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim kita sangat yakin tidak ada pencipta, pemilik, penguasa yang menggantikan siang dan malam, menurunkan hujan, bahkan menciptakan kita semua, laki-laki dan perempuan, dengan segala macam karakter dan kebutuhan-kebutuhan kita kecuali Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu tunduk dan beribadah kepadanya sebagai tujuan kita diciptakan, dan juga kita mensyukuri nikmat-nikmatnya. Dan Allah memudahkan kita syukur, dijadikan syukur itu dengan dua susunan kata ini, alhamdulillah. Termasuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah takdirkan pada hari ini kita bisa kumpul bersama-sama, bertatap wajah. Dan sekaligus juga saya menjalankan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkurullah, man lam yashkurun nas la yashkurullah. Siapa yang belum berterima kasih pada manusia, maka belum berterima kasih kepada Allah. Maka sebagai bentuk syukur kepada Allah, saya mengucapkan jazakumullah khairan, dimulai dari Ustaz Dr. Muhammad Abdul Taufik Al-Hafidhahullah yang telah mengundang kami dan mengamanahkan isi pengajian di sini, kepada seluruh teman-teman yang terlibat sebagai panitia, termasuk terlibatnya teman-teman Kokam dari Muhammadiyah dan seluruh masyarakat. Mungkin juga ada tokoh-tokoh masyarakat di sini yang tidak sempat kami itu belum bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Seluruh jemaah yang sudah meninggalkan mungkin aktivitasnya untuk datang bersama-sama berkumpul di sini. Semua itu kita tujuannya satu, yaitu bagaimana kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, mempelajari agamanya, dan ini nikmat yang sangat besar. Majelis ilmu seperti ini adalah majelis yang paling mulia di muka bumi. Dihadiri oleh para malaikat, diturunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semua hati akan tunduk dan juga fikiran akan merenung apa yang telah Allah firmankan dalam kitabnya, apa yang telah disampaikan oleh utusannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ini adalah majelis yang penuh dengan berkah. Ikhlaskan niat kita Bapak Ibu sekalian, karena dalam sebuah hadis disebutkan siapa yang keluar ikhlas menuntut ilmu, maka dia akan mendapatkan pahala haji lengkap. Kita bisa mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakan ibadah haji asal niat kita ikhlas untuk datang menuntut ilmu. Maka ini nikmat yang besar yang harus kita syukuri. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang paling pantas untuk dihormati dan diucapkan salam hormat, kiai dan guru semua umat manusia dan secara khusus kaum muslimin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut, dan sebagai balas jasa 23 tahun dari masa hidup beliau dihabiskan semua untuk perjuangan agama ini. 13 tahun di Mekah dengan penuh perjuangan, dihina, dicaci maki, ditolak dakwanya, dan puncaknya diusir dari kampung halamannya Mekah. Dan kita tahu betapa pedihnya orang kalau diusir dari kampung halamannya. Kemudian tentunya ya, hujan rahmat, tenang saja ya. Dan 10 tahun di fase Madinah, semuanya tentunya dengan perjuangan dan kesempurnaan agama, akhirnya kita bisa menikmati agama ini. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengisi pengajian ini, izinkan kami menyampaikan permohonan maaf dulu. Kami duduk di sini bukan karena mau duduk lebih tinggi daripada Bapak Ibu sekalian, tapi karena disiapkan oleh panitia. Dan saya juga berbicara sini bukan karena saya lebih pintar daripada Bapak Ibu sekalian, tapi kita ingin menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Saling memberikan peringatan karena peringatan sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Juga untuk menjalankan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dinun nasihah."
Bahkan beliau mengulangi dalam satu riwayat 3 kali. Ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Agama ini semua isinya nasihat. Saling mengingatkan satu sama yang lain. Kalau ada yang sudah berbuat baik, kita berikan dukungan kita. Kalau ada yang berbuat maksiat, kita ingatkan agar dia meninggalkan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tolong jangan fahami kami sedang mengajar untuk Bapak Ibu sekalian, tapi kita sedang sama-sama duduk berbagi dan untuk menambah iman kita. Judul kita pada kesempatan ini adalah jangan sampai menyesal. Saya yakin kita semua sudah pernah merasakan penyesalan. Mungkin pada hal-hal yang terjadi secara individual kepada kita. Sebagai contoh misalnya, kita pernah menyesal karena tidak lulus dari sekolah, atau menyesal karena tidak sempat menikah sama orang yang kita harapkan menjadi pasangan kita, atau menyesal karena kita targetnya ingin bekerja di sebuah lembaga tapi belum ditakdirkan, belum diterima, dan segala macam hal. Mungkin penyesalan yang kita tahu biasanya munculnya di akhir. Penyesalan tidak mungkin muncul di awal. Namun yang akan kita bahas sekarang adalah jangan sampai menyesal dalam pandangan Islam, Bapak Ibu sekalian. Penyesalan ini memang ada potensi dalam diri kita yang Allah ciptakan, tetapi diatur alurnya. Penyesalan yang dibolehkan dalam Islam dan harus kita punya kepedulian secara khusus, yaitu penyesalan dalam 2 hal. Yang pertama, kalau kita tidak sempat mengerjakan amal soleh. Kalau Bapak Ibu misalnya luput darinya satu kesempatan ibadah, tidak usah bicara wajib, yang sunnah saja sudah semestinya kita menyesal. Contoh misalnya semalam nggak bangun sholat tahajud, maka harusnya kita tanamkan penyesalan dalam diri kita. Kenapa? Karena peluang itu tidak akan terulang. Mungkin Anda mengatakan, Ustaz, tapi kan kalau saya tidak sholat tadi malam, saya bisa sholat nanti malam. Jawabannya iya. Tetapi tetap saja buku amal Anda semalam kosong dari sholat malam dan tidak bisa kita perbaikin. Sekali luput satu jenis amal soleh, hitungan detik saja dari kita, maka tidak mungkin kita perbaiki. Saya berbagi sebuah pengalaman Bapak Ibu sekalian. Satu waktu saya pernah kedatangan tamu di Jakarta di rumah. Kemudian kami ngobrol-ngobrol. Waktu itu saya sempat luput mengikuti perkembangan berubahnya jam sholat. Biasanya maksimal di Jakarta itu 12.10 azan maksimal. Dia bisa mundur sampai jam 11.35, 11.40 gitu ya, tergantung dari musim. Satu waktu transisi dari 12.10 mundur 5 menit, mundur 5 menit biasanya sampai nanti ke setengah 12 atau lebih sedikit. Saya luput dari itu. Kebetulan juga masjid dekat rumah, mikrofonnya lagi mati gitu. Maka ada tamu datang, saya melihat jam 12, oh masih ada 10 menit, bisa ngobrol gitu. Saya dengarkan keluh kesahnya dan apa yang ditanyakan oleh saudara kita ini. Sampai jam 12.10 saya belum dengarkan azan. Maka saya bilang sama tamu saya, kita ke masjid saja. Pas tiba di masjid, subhanallah, kami temukan imamnya sudah sujud di rakaat pertama. Waktu itu, Bapak Ibu sekalian, karena saya terapkan teori ini, saya harus tanamkan dalam diri saya penyesalan. Kalau luput dari saya sebuah ibadah, maka sambil kaki saya melangkah ke masjid masuk ke saf, saya sangat menyesal. Penyesalan kenapa? Karena saya tidak bisa lagi minta kepada imam, imam tolong dong kembali ke takbiratul ihram pertama, supaya saya bisa tercatat di buku amal oleh malaikat di sholat itu yang tidak akan mungkin bisa terulang dari awal. Karena kalau sekali luput seperti itu akan dicatat, Khalid ini di waktu duhur, di sholat itu, di hari itu telah masbuk 1 rakaat, dan pasti akan berbeda antara pahala saya dengan orang yang tidak masbuk. Tidak bisa kita perbaikin, sulit sekali memperbaikinya ya. Maka ini harus ada penyesalannya. Makanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dikatakan kalau luput dari beliau 1 kali sholat berjamaah di masjid saja, maka beliau menggantinya dengan semalam suntuk sholat malam sebagai penebusnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah membeli sebuah kebun kurma
yang pas lagi berbuah dan ranum sekali buahnya. Beliau keliling-keliling menikmati buah itu dan ternyata luput dari beliau sholat asar. Begitu keluar dari kebun, orang sudah bubar sholat. Maka Umar bin Khattab sebagai penebusnya menjual kebunnya dan menyedekahkan semua hasilnya. Karena menganggap menjadi penyebab luput daripada satu ibadah. Begitulah mereka menetapkan penyesalannya. Penyesalan bukan berurusan dengan masalah duniawi, tapi penyesalan berhubungan dengan masalah luputnya amal saleh yang nanti akan memberatkan timbangan amal lolos masuk ke surga. Itu penyesalan yang pertama. Penyesalan yang kedua dalam gambaran syariat adalah penyesalan kalau terjerumus dalam pelanggaran. Kapan seseorang di antara kita dibisikkan oleh syaitan untuk melakukan atau berbuat pelanggaran, lalu kemudian diikutin sama dia. Dia membuka pintu zina, dia membuka pintu bohong, dia membuka pintu riba, membuka pintu mencuri, membuka pintu berdusta dan segala macam hal. Maka ini harus dia tanamkan dalam dirinya penyesalan, walaupun secara alami Allah sudah berikan potensi itu. Tidak ada orang Bapak Ibu sekalian yang melakukan satu perbuatan dosa kecuali Allah sisipkan dalam dirinya penyesalan. Dia nyesal buat zina itu, dia nyesal mencuri, dia nyesal itu ya. Tapi siapa di antara kita yang mau menunggang itu sebagai kendaraan dia agar segera dia memperbaiki kesalahan tersebut? Maka kita harus menyesal kalau berbuat kesalahan sebelum nanti datang hari penyesalan yang sifatnya sudah tidak bisa lagi diperbaiki, yaitu di hari kebangkitan nanti. Dipastikan kalau setiap orang di antara kita berada di dua penyesalan tadi, selalu hati-hati sekali jangan sampai ada ibadah yang luput supaya dia tidak menyesal, dan hati-hati jangan sampai berbuat dosa supaya jangan dia menyesal. Maka dipastikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia berada di satu rel yang benar, dan dipastikan di dunia akan mendapatkan apa yang telah Allah jaminkan kebahagiaan karena dia beriman dan beramal saleh, dan juga di akhirat dia akan dapat balasan maksimal. Sekarang coba kita renungi teman-teman sekalian firman Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan tentang penyesalan-penyesalan yang muncul nanti. Dan nikmatnya sebagai seorang muslim, kita ini sudah diberikan bocorannya. Anda sebagai seorang muslim sudah tahu semua sejarah sebelum kita. Mau cari sejarah tentang apa? Awal manusia sudah diceritakan tentang Nabi Adam dalam surah Al-Baqarah dan surah-surah yang lainnya. Bagaimana diproses-proses penciptanya dari tanah, bagaimana ditiupkan ruh, bagaimana diciptakan juga Hawa istrinya. Lalu berkembang biaklah manusia dari situ. Mau lebih mundur lagi, penciptaan malaikat dari cahaya, penciptaan jin dari api, disampaikan oleh Nabi SAW. Mau mundur lagi, penciptaan alam semesta ini. Digambarkan bagaimana Allah SWT ciptakan. Bahkan yang awal Allah ciptakan, makhluk pertama Nabi SAW sebutkan adalah sebuah pena, di mana Allah suruh mencatat semuanya takdir. Lalu Allah ciptakan ya, surga ada arsh, kemudian singa sana Allah, kemudian Allah ciptakan surga dan neraka, kemudian penciptaan langit dan bumi yang tadinya jadi satu lalu dipisahkan. Itu semua digambarkan dalam Al-Quran. Kalau Anda mau rentet awal sejarah semuanya, Anda tahu. Sebagai seorang muslim sudah tahu bocorannya walaupun kita tidak hadir dalam penciptaan tersebut. Anda ingin tahu di masa hidup Anda sekarang apa panduan hidup saya? Mana yang boleh saya nikmati dari makanan, minuman, pakaian, pendapatan, misalnya pergaulan. Anda sudah tahu Islam memandang Anda. Mana yang halal, mana yang haram. Anda mau tahu sesuatu yang sifatnya masa depan, semuanya sudah dipaparkan. Tentang kejadian-kejadian prosesi kematian, tentang kehidupan alam kubur, tentang tanda-tanda hari kiamat, kejadian hari kiamat sampai turun surah Al-Qiyamah, surah Al-Zalzalah. Digambarkan bagaimana dahsyatnya kiamat itu, bagaimana hari kebangkitan nanti, dan digambarkan dengan lengkap balasan bagi orang yang patuh selama dunia, surga dari pintu gerbangnya, tanahnya, istanahnya, baju-bajunya, dayang-dayangnya, makanannya, minumannya, semua fasilitasnya rinci. Seperti Anda melihat surga itu sendiri. Dan tempat bagi para pembangkang neraka jahanam digambarkan semua. Siksaan yang paling rendah sampai yang paling berat. Masa depan semua tergambarkan. Kita sudah diberikan bocorannya. Tidak semua manusia mengetahui masalah ini. Makanya mereka yang tidak tahu, mereka alihkan potensi sembahan mereka kepada pohon, kepada dewa-dewa, pada patung, ya. Mereka tebak-tebak masa depan mereka. Maka ada di antara mereka ateis, menolak tidak ada kehidupan, tidak ada kematian, tidak ada kehidupan setelah kematian, karena mereka tidak faham. Salah satu bocoran yang paling menarik adalah penyesalan
yang terjadi nanti di hari kebangkitan di akhirat, karena selama di dunia mereka tidak beriman. Maka dengan adanya penyampaian dalam ayat-ayat Al-Quran yang akan saya bacakan sebentar lagi, Bapak Ibu juga kalau mau buka di aplikasi Al-Quran di handphonenya silahkan, biar Anda bisa ikutin ayatnya dan terjemahannya. Maka Anda bisa lihat bagaimana Allah sudah paparkan kepada kita. Bahkan ayat-ayat ini turun 1400 tahun sekian yang lalu, bukan ayat yang baru. Sudah terlalu banyak orang yang beriman sebelum kita sebelumnya dan mendapatkan manfaat dari ayat-ayat ini, karena mereka sudah mengikuti, oh ternyata ada bocorannya, nanti di sana akan terjadi seperti ini, supaya kita tidak terjerumus dan mendapati atau mendapatkan hal yang serupa. Bisa Anda buka, kita mulai dalam surah Al-Mu'minun, surah nomor 23 ayat 99 sampai 115. Sekali lagi surah Al-Mu'minun, surah nomor 23 ayat 99 sampai ayat 115. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan, Bapak Ibu sekalian, di ayat 99-nya, saya bacakan. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka. Begitu dia lihat malaikat maut datang, maka pada saat itu mereka berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Di saat itu mereka baru bicara, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Untuk apa? Untuk kembali ke makanan favoritnya kah? Untuk kembali kepada perkebunan dan pertaniannya kah? Atau untuk kumpul dengan istri atau suami dan anak-anaknya kah? Atau untuk berolahraga lagi? Enggak. Di ayat 100-nya Allah mengatakan, mereka menyesal di saat itu dan berharap tidak dimatikan, ditunda kematiannya untuk ini. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Agar aku berbuat amal saleh. Tunda sedikit kematianku ya Allah, agar aku berbuat amal saleh. Biar aku bisa ikutin tuh orang-orang muslim, sholat, puasa, majelis ilmu, silaturahim keluarga, berzikir, berdoa, agar aku bisa buat seperti mereka, agar aku bisa berbuat amal saleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Lalu Allah mengatakan, sekali-kali tidak. Sudah datang ajalmu, sudah tidak mungkin. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang hanya diucapkan saja. Maksimal kau cuma bisa bilang, ya Tuhanku kembalikan aku, tapi tidak akan mungkin ada pengembalian, nggak mungkin. Dan di hadapan mereka ada dinding barzakh di kuburan sampai hari mereka dibangkitkan. Di ayat 101-nya, fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Apabila sangkakala sudah ditiup nanti, maka tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu. Ayah akan dan ibu akan lari dari anaknya, anak akan lari dari orang tuanya, saudara akan lari dari saudaranya, istri dan suami lari dari pasangannya. Pada saat hari hisab, Allah mengatakan yauma yafiru mar'u min akhi. Hari itu orang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dari ibunya dan ayahnya, wa sahibatihi wa bani, dari pasangannya dan juga anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu mereka betul-betul mau menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi pada saat dibangkitkan tidak ada lagi mereka berpikir nasab pada saat itu. Tidak ada lagi orang saling bantu karena mau menyelamatkan dirinya. Dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Takut nanti orang tua tidak mau tanya anaknya di mahsyar nanti, takut anaknya tuntut, ini ayah saya dulu pernah pukul saya zalim, ini ibu saya pernah begini dan begitu. Atau sebaliknya, orang tua yang tuntut, ini anak saya dulu tidak bakti. Atau suami istri dulu tidak jalankan tugasnya. Maka Allah mengatakan di saat pembangkitan, hari pertama kebangkitan, nggak ada mereka saling tanya lagi. Karena mereka ingin selamat sendiri. 102-nya, dan itu terjadi sebelum timbangan amal. Lalu Allah gambarkan 102-nya, faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa nanti yang berat timbangan kebaikannya, karena banyak selama di dunia hidup seperti kita sekarang sibuk dari amal soleh ke amal soleh yang lain, maka mereka itu adalah orang-orang yang akan beruntung, selamat. 103-nya, waman khaffat mawazinu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, timbangan amal solehnya, dosanya lebih berat, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri.
Karena selama dunia dia bisa sebenarnya beramal saleh tapi dia tidak mau. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Mereka kekal di dalam siksaan. Di sini digambarkan siksaannya seperti apa. Di antara salah satu substansial cabang daripada siksaan di neraka di 104. Talfahu ujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Maka di neraka nanti ya mereka akan dibakar dan mereka di neraka itu dalam keadaan cacat. Dalam keadaan cacat. Ada sebuah hadis Nabi SAW yang menggambarkan tentang bagaimana yang dimaksud dengan cacat di sini. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya mereka akan dilahap oleh api neraka itu. Makna hadisnya, dilahap oleh api neraka itu sampai-sampai bibir bagian atas mereka melebar dan bisa dilipat ke kepala mereka, dan bibir bagian bawahnya meleleh karena panasnya neraka sampai ke perutnya. Ini salah satu makna daripada karena panasnya api neraka, maka mereka pun akan seperti itu. Kemudian di dalam ayat 105-nya, alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Allah berfirman kepada ahli neraka itu, bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Bukankah banyak kiai, ustadz, dai sudah menyampaikan ceramah-ceramahnya? Bukankah sudah sampai kepadamu dari guru-guru agamamu, dari orang tuamu, dari lingkunganmu, kamu sudah dengar ayat-ayatku kata Allah dibacakan kepadamu sekalian, tapi kamu selalu mendustakannya. Sudahlah, nanti aja ya. 106-nya, qalu rabbana ghalabat alaina shikwatuna wa kunna qauman dhallin. Lalu mereka berkata di neraka, wa na'udzubillah, wahai Tuhan kami telah dikuasai oleh kejahatan kami. Kami akui sekarang kami memang melakukan kesalahan dulu, tapi waktu itu hawa nafsu kami mengalahkan kami. Kami lebih cenderung untuk tidak sholat, untuk mengganggu orang, untuk durhaka sama orang tua, untuk mencuri dan segala macam. Lalu mereka mengatakan, ya Tuhan kami telah dikuasai oleh kejahatan kami dan adalah kami orang-orang yang sesat. Kami akui itu kesalahan. 107-nya, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Ya Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka ini dan kembalikan kami ke dunia. Maka jika kami masih kembali juga pada kekafiran dan pembangkangan kami, sungguh kami termasuk orang zalim. Sudah 2 kali mereka minta, pada saat malaikat maut datang tadi mereka minta untuk ditunda kematian, tapi Allah tolak. Sekarang masuk neraka, Allah masukkan neraka, mereka minta lagi, wahai Tuhan kami, tolong kembalikan kami ke dunia. Kami betul-betul berjanji akan menjadi orang baik, menjadi orang saleh dan salihah. Lalu Allah berfirman begini di 108-nya, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Allah mengatakan, tinggallah dengan hina di dalam neraka itu dan jangan pernah kamu berbicara dengan aku. Allah menolak untuk negosiasi sama mereka. Teman-teman sekalian, ada sebuah hadis yang sangat agung yang harus menjadi bahan perhatian khusus ya kepada kita atau bagi kita semuanya tentang tafsir ya daripada ayat ini. Tafsir ayat ini disebutkan sebuah riwayat bahwasanya Nabi SAW bersabda dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ahli neraka itu memanggil malaikat. Ahli neraka memanggil malaikat. Seraya mereka mengatakan, tolonglah kami, mintalah kepada Allah agar meringankan siksa buat kami. Namun malaikat dalam riwayat ini dikatakan tidak menjawab mereka selama 40 tahun. Tidak menjawab mereka 40 tahun. Setelah 40 tahun itu pun para malaikat mengatakan sesungguhnya kalian pasti tetap akan menetap selama-lamanya di sana. Lalu mereka memohon kepada Rabb Allah Subhanahu wa taala yang kita tahu sifatnya Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ahli neraka ngerengek-ngerengek minta. Mereka mengatakan Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Tadi surah Al-Mu'minun ayat 107. Wahai Tuhan kami, tolong kembali keluarkan kami dari neraka ini.
kalau kami masih kembali pada kekufuran kami, malasnya kami ibadah, kami jadi orang jahat, maka kami termasuk orang zalim. Namun dalam riwayat ini disebutkan Allah tidak menjawab mereka selama umur dunia. Tidak tahu berapa miliar tahun umur dunia ini, ya. Karena Nabi Adam saja sudah ribuan tahun, padahal kita ini manusia, makhluk terakhir yang Allah ciptakan. Jin sudah ada sebelum kita, malaikat sudah ada sebelum kita, semua di bumi ini, pohon-pohon ini semua sudah ada sebelumnya. Nabi Adam diciptakan, iblis sudah ada. Nabi Adam diciptakan, fasilis di bumi ini sudah ada semua. Ya. Jadi kita ini termasuk makhluk yang terakhir. Maka seumur dunia Allah Azza wa Jalla tidak menjawab mereka. Dan setelah itu pun, setelah seumur dunia, Allahu a'lam berapa miliar tahun, barulah Allah mengatakan tadi yang baru kita baca Al-Mu'minun 108. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Allah mengatakan kekallah kalian di dalamnya dalam keadaan hina dan jangan pernah berbicara dengan aku. Dikatakan dalam riwayat ini kemudian mereka pun berputus asa. Tidak ada yang dapat mereka lakukan kecuali mengeluarkan nafas dan menariknya dengan merintih. Suara mereka menyerupai suara keledai. Mula-mulanya mengeluarkan nafas dan akhirnya menariknya dengan merintih. Riwayat ini disebutkan oleh Tabarani dengan sanad sahih dan juga Al-Mundhiri menyebutkan dalam At-Targhib Tarhib dan disahihkan oleh Syekh Albani. Riwayat sahih tentang tafsir surah Al-Mu'minun 107 dan 108. Jadi kalau Bapak Ibu memastikan nanti apa yang kami sampaikan riwayat ini, Anda tinggal ketik di Google tafsir surah Al-Mu'minun 101-108, akan ada disebutkan riwayat tadi yang kami bacakan. Jadi bagaimana penyesalan yang luar biasa, Allah pun yang maha pengasih, maha penyayang di saat itu tidak akan mau memaafkan mereka. Begitu juga teman-teman sekalian, di dalam riwayat yang lain menguatkan ini. Riwayat ini disebutkan oleh Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan inna ahlan nari la yabkun hatta law ujriyatis sufunu fi dumu'ihim lajarat wa innahum la yabkuna ad-dama yakni makana ad-dam'i. Hadis sahih diriwayatkan Al-Hakim dalam Mustadrak beliau. Artinya benar-benar penghuni neraka itu akan menangis dan akan keluar dari tempat menangis mereka itu air mata yang kalau mau diarungkan atau dijalankan kapal di atas air mata mereka maka bisa. Dan ketahuilah akan keluar dari tempat keluar air mata mereka itu darah. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Artinya sudah seperti itu tetap saja tidak ada manfaatnya bagi mereka. Tetap Allah Azza wa Jalla tidak memaafkan mereka sama sekali. Ini sampai ayat 108-nya. 109-nya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang para pembangkang ini. Orang kafir, orang-orang ahli maksiat yang suka olok-olok orang-orang beriman. Kamu mau kemana? Ke pengajian. Ngapain ke pengajian misalnya? Kenapa pakai jilbab? Kenapa harus repot-repot ini dan itu? Allah gambarkan di 109. Bagaimana mereka dulu mengolok-olok orang beriman selama di dunia. Innahu kana fariqum min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Sungguhnya di dunia dulu ada segolongan dari hamba-hambaku. Kalian ingat tangga kalian, kerabat kalian yang mereka biasa berdoa selama di dunia, ya Tuhan kami telah beriman maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat. 110-nya fattakhattumuhum sikhriyan hatta ansaukum dzikri wa kuntum minhum tadhakun. Lalu kamu menjadikan mereka sebagai buah ejekan, diolok-olok orang-orang soleh dan soleh. Anda sekarang kalau diolok-olok lagi patuh pada Allah, nggak usah khawatir, nanti Allah akan permalukan mereka di hadapan Allah di hari kiamat di neraka. Ini kekal dalam firman Allah sudah 1400 tahun yang lalu turun dan akan terus ditilawakan oleh orang beriman sampai menjelang hari kiamat nanti. Lalu kamu menjadikan orang-orang soleh itu sebagai buah ejekan sehingga kesibukan kamu mengejek mereka menjadikan kamu lupa mengingat aku, kata Allah, dan adalah kamu selalu menertawakan mereka. Lalu 111-nya Allah mengatakan inni jazaitumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Sungguhnya kata Allah, aku memberi balasan orang-orang yang soleh itu yang selama di dunia rajin ibadah kepadaku,
Hari ini aku berikan ya mereka surga karena kesabaran mereka. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menang. 112. Allah bicara lagi sama ahli neraka. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Allah bertanya lagi, berapa tahun lamanya dulu kamu tinggal di dunia? Mereka mungkin hidup 70 tahun, 80 tahun ya. Tapi mereka bilang di saat itu, di 113-nya, qalu labithna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'adin. Mereka mengatakan kami tinggal di bumi hanya seperti sehari atau setengah hari saja. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. 114, qala illa bithtum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Allah berfirman, kamu tinggal di bumi melainkan memang cuma sebentar, 70 tahun, 100 tahun pun itu hitungan yang sangat sedikit di sisi Allah. Melainkan sebentar dan kamu sungguhnya ya tahu itu, bisa kamu pelajari. Terakhir 115-nya, afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu mengira bahwa sungguhnya kami ciptakan main-main saja? Saya berikan kamu mata, kata Allah, telinga, semua perangkat tubuh ini, tangan, kaki, bibir, lidah, gigi dan segala macam. Itu sia-sia saja, untuk main-main saja, bukan untuk mengabdi beribadah kepadaku. Dan bahwakanya kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Tanda tanya. Maksudnya, hai ahli neraka, apakah kamu mengira ini semua hanya bahan main-main saja? Tidak ada tujuannya kamu diciptakan? Maka sekarang rasakanlah penyesalanmu itu. Jadi teman-teman sekalian, beranjak daripada ayat ini, kita bisa lihat bagaimana dahsyatnya pada hari kiamat nanti Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita bocorannya tentang penyesalan orang-orang yang nanti masuk ke neraka. Begitu juga teman-teman sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam firman yang lain. Cukup banyak ya firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbicara tentang masalah ini. Di antaranya ya, yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah Zalzalah yang tidak asing buat kita, surah nomor 99 ayat 7 dan ayat 8, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan. Bapak ibu senyum dengan muslim, tadi duduk di sini misalnya, bapak mempersilakan dan ibu saudaranya untuk duduk, atau anda tadi diminta tertib, anda tertib, hal-hal yang kecil gitu ya. Atau mungkin anda berbagi sebagian masakan anda kepada tetangga, atau hasil panen di perkebunan anda misalnya, mungkin bagiannya itu kecil, tapi semua sekecil biji sawi pun akan diperlihatkan dan diberikan balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan pasti akan diperlihatkan dan juga akan dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian surah Al-Asr, kita semua hafal 3 ayat ini. Surah nomor 103, sampai para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim menjadikan surah ini sebagai surah penopang dan penambah iman harian mereka. Bismillahirrahmanirrahim, wal asr, demi waktu. Di sini menggunakan alif lam mu'arraf, alif lam yang memperkenalkan sesuatu. Kalau Allah bilang wa asr, tidak pakai alif lam, berarti demi masa, tapi masanya nggak jelas, masa apa. Tapi dengan adanya alif lam wal asr, berarti Allah ingin menitip pesan waktu tertentu. Makna yang paling tepatnya kata ulama tafsir adalah demi, kata Allah, demi Allah bersumpah atas nama Dia, karena wawunya wawu qasam di sini, wawu sumpah, demi waktu kalian selama di dunia. Lalu ayat 2-nya menggunakan harfu ta'kid, inna. Semua setelah inna, anna, lakinna dalam bahasa Arab berarti informasi penting. Innal insana lafi khusr. Semua manusia sungguhnya dalam keadaan rugi selama waktu di dunianya. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang sibuk dengan keimanannya, wa amilus solihat, dari amal soleh ke amal soleh yang lain, wa tawassaw bil haqq, saling mewasiatkan kebenaran ini, wa tawassaw bis sabr, saling mewasiatkan agar bersabar. Memang kita rutin setiap hari sholat, memang kita harus setiap saat zikir, baca Quran, menjaga yang halal dan meninggalkan yang haram, memang setiap saat sampai ajal datang. Tapi ini kita harus saling mewasiatkan dan kita harus bersabar dalam masalah itu. Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim tidak usah bicara ketemu seminggu sekali. Habis sholat 5 waktu aja. Kayak bapak-bapak misalnya kena sholat di masjid misalnya ya, ketemu, kalau mereka habis sholat duhur mau bubar masing-masing ke rumahnya, nanti asar ketemu lagi. Itu baru ketemu tadi subuh, duhur ketemu lagi. Mereka mengatakan ta'al nu'minu sa'ah.
Ayo kita tambah iman kita sesaat. Walaupun mereka hanya mengingatkan 3 ayat surah Al-Asr. Supaya mereka berhati-hati. Waktu sangat terbatas. Waktu-waktu kita teman-teman yang berlalu ini akan disesali. Kalau seandainya kita tidak isi dengan amal soleh. Atau bahkan ada maksiat yang tidak sempat kita taubat. Beruntunglah orang yang mengisi waktunya maksimal. Ada 2 buah riwayat yang mengkritik bagi saya. Mengkritik ini maksudnya membuat saya tergugah sekali gitu ya. Melihat pentingnya kita harus menjaga amal soleh dan selalu menjadi pendongkrak yang paling kuat dalam hidup saya harus berbuat segera amal soleh ini. Riwayat yang pertama adalah riwayat yang dinukil dari Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, salah satu dari 10 sahabat dijamin masuk surga. Dan ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib At-Tarhib dari kitabnya Al-Mundhiri. Talha mengatakan telah masuk Islam 3 orang dari satu suku dan mereka sebaya, umurnya sebaya. Semuanya numpang tinggal di rumahnya Talha. Semuanya numpang tinggal di rumahnya Talha. Lalu kata Talha, berjalan waktu, orang yang pertama ikut berperang mati syahid. Berjalan waktu lagi, orang yang kedua ikut berperang mati syahid. Berjalan waktu lagi, orang yang ketiga juga meninggal dunia. Tiga-tiganya tinggal di rumah Talha. Tapi yang ketiga ini Bapak Ibu sekalian meninggal bukan di medan perang. Meninggal biasa saja. Ajalnya datang sudah meninggal. Selisih di antara mereka itu sangat dekat waktunya. Lalu kemudian Talha bin Ubaidillah di malam hari setelah meninggal orang yang ketiga bermimpi. Kalau 3 orang ini masuk ke dalam surga, tetapi orang yang paling di depan dan paling bagus fasilitasnya justru orang yang mati terakhir. Yang bukan mati syahid. Maka dia bingung, dia pun datang kepada Nabi SAW sambil mengatakan, ya Rasulullah, itu 3 orang yang masuk Islam yang kemarin mati, saya bermimpi begini. Bagaimana takwilnya? Maka kata Nabi SAW, hai Talha, kenapa kau heran? Karena Talha bin Ubaidillah herannya kenapa? Yang 2 pertama kan mati syahid. Di otaknya beliau, mati syahid pasti lebih baik gitu. Kok bisa yang mati terakhir di atas ranjang ini bukan mati medan perang lebih tinggi derajatnya di surga? Lebih bagus fasilitasnya. Kata Nabi SAW, wahai Talha, kenapa kau heran? Mana kau dari sholatnya orang yang mati terakhir itu beberapa hari? Dari puasanya, dari zikirnya. Ternyata selisih 1 hari, 2 hari, 3 hari saja sama orang yang lain. Kita masih hidup, dia sudah meninggal. Kita masih bisa mendahului derajat dia di surga. Itu saking pentingnya kita harus mengisi dengan amal saleh. Dalam riwayat yang kedua dikatakan ada 2 orang di masa Nabi Muhammad SAW. Masih sama juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Targhib Tarhibnya. Di bab yang sama ini tentang masalah bab jihad. Yang satu ini, riwayat yang satu ini ada 2 orang bersahabat. Sebaya juga muslim. Yang satunya meninggal mati syahid sepekan kemudian. Di riwayat ini disebutkan waktunya, bedanya seminggu. Sepekan kemudian mati sahabat yang sebaya tapi mati biasa. Waktu baginda Nabi SAW mensolati jenazah orang yang kedua yang bukan mati syahid, setelah disolati sebelum jenazahnya diangkat, Nabi SAW tanya para sahabat, bagaimana menurut kalian kedudukannya orang ini dibandingkan temannya yang meninggal mati syahid pekan lalu? Hampir semua sahabat faham, sahabat yang meninggal pekan lalu pasti lebih baik karena mati syahid. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, semoga saja orang yang baru kita sholat ini bisa mencapai derajat sahabat yang meninggal pekan lalu karena persahabatannya. Maksudnya apa? Yang meninggal pekan lalu mencapai lebih tinggi derajatnya. Semoga ini juga dapat karena persahabatannya. Kata Nabi SAW apa? Demi zat yang jiwaku dalam genggaman, maksudnya demi Allah, sungguh orang yang baru kalian solati lebih tinggi derajatnya dari yang meninggal sahabatnya pekan lalu antara langit dan bumi. Karena dia sempat mengerjakan ibadah sepekan saja. Jadi teman-teman sekalian, engahkan diri kita ini, sadarkan diri kita, jangan terus-menerus lalai, karena waktu nggak bisa kembali, nggak bisa terulang. Sekali luput ibadah itu tidak bisa kita perbaiki. Kita hanya bisa melakukan nextnya, setelahnya. Kalau kita luput misalnya tadi subuh sholat berjamaah misalnya, kita nggak bisa perbaikin, nggak bisa kita mau ngerengek pun sama Allah, ya Allah tolong mundurkan waktu supaya dicatat di buku amal saya sholat tepat, nggak bisa. Kita cuma bisa tunggu besok, itu pun kalau kita masih hidup. Dan pasti sudah berbeda antara kita dengan orang yang mendapatkan keutamaan itu. Kecuali Anda punya udzur, itu beda. Maka ini poin penting untuk kita garis bawahi. Ada satu ulama pernah mendatangi seorang khalifah Umawi.
kerajaan Umayyah yang berdiri tahun 40 sampai 132 Hijriah. Salah satu khalifahnya pernah mengundang seorang ulama. Seingat saya kalau tidak salah ini adalah Hisham bin Abdul Malik atau yang lainnya. Salah satu dari khalifah itu. Lalu dia bertanya, kira-kira, dia bilang sama orang alim itu, kira-kira menurut anda kedudukan saya nanti di akhirat di mana? Maka alim ini, kalau seorang alim yang betul, jujur dengan iman dan ilmunya, dia tidak akan mungkin berpura-pura. Salah ya salah, benar ya benar gitu ya. Maka dia mengatakan, wahai Amir Mu'minin, pertemukan diri anda dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Innal abrara lafi na'im wa innal fujara lafi jahim. Orang yang abrar, yang patuh kepada Allah, masuk surga. Orang yang membangkang, masuk neraka. Clear, anda sudah lebih tahu diri anda sendiri. Statement ini menarik sekali teman-teman sekalian. Kalau anda mau tahu diri anda, saya nanti ini masuk surga atau masuk neraka, coba anda bayangkan kalau anda meninggal sekarang. Kira-kira menurut anda akan ke surga atau ke neraka? Atau apa penilaian orang di sekitar kita? Orang akan nilai, oh itu orangnya baik tuh, selama hidup suka silaturahim keluarga, selalu jaga sholat, selalu begini dan begitu. Atau orang akan bilang, alhamdulillah dia meninggal nih, karena selama hidup ganggu orang terus. Anda sudah senilai diri anda sendiri. Makanya Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang lain, teman-teman sekalian, ketahuilah surga itu lebih dekat kepada seseorang di antara kalian daripada tali sendalnya sendiri. Dan seseorang di antara kalian lebih dekat dengan nerakanya dari tali sendalnya sendiri. Sebab Nabi SAW sebutkan hadis ini, karena waktu beliau mengepung benteng Khaybar, ada 9 benteng di wilayah Khaybar, benteng Yahudi. Benteng pertama namanya benteng Naim. Waktu sementara mengepung itu, dan berhasil menembus benteng itu setelah 43 hari, waktu itu, maka ada satu orang Arab Badui datang dan syahadat, Bapak Ibu sekalian. Dia datang kepada para sahabat mengatakan, agama apa kalian ini? Kok saya dengar kalian baca, ada yang kalian lantunkan, karena orang ini ngerti bahasa Arab. Dia tidak tahu kalau itu Al-Quran. Kenapa terus kemudian datang kalian di sini berperang? Untuk apa kalian serang Yahudi ini? Lalu sahabat menceritakan, kami orang beriman kepada Allah, Allah itu pencipta alam semesta ini, Allah turunkan kitabnya Al-Quran, Allah utus kepada kami utusannya, ada Rasulullah di depan sana. Kami datang ke sini untuk berperang, memperjuangkan agama Allah, yang terbunuh di antara kami akan dianggap mati syahid. Dia tertarik, dia mengatakan, saya mau masuk agama kalian. Kata Nabi SAW, pergilah ke depan sana, itu ada Rasulullah. Maksudnya langsung aja syahadat masuk Islam depan. Orang ini pun datang kepada Nabi SAW, waktu itu Nabi kebetulan lagi membagi harta rampasan perang atau ghanimah dari benteng pertama Yahudi tadi yang bernama benteng Naim. Waktu lagi dibagi, orang ini bilang, ya Rasulullah, saya mau masuk Islam. Nabi SAW pandu. Setelah masuk Islam, lalu Nabi bilang kepada sahabat yang membagi-bagi ghanimah harta rampasan perang, berikan juga orang ini. Karena dia masuk Islam bertepatan lagi pembagian harta rampasan perang. Maka uniknya orang yang baru syahadat ini bilang begini, ya Rasulullah, saya masuk Islam bukan untuk harta ini. Saya masuk Islam karena saya ingin ikut berperang sisa peperangan anda. Ada 9 benteng Yahudi, baru 1 anda bebaskan. Masih ada 8 yang belum anda bebaskan. Saya ingin ikut berperang seperti teman-teman anda, sahabat anda yang keluar dari Madinah, untuk mendapatkan mati syahid. Supaya mereka terbunuh, udah masuk surga. Bisa nggak? Saya berharap ada anak panah Yahudi keluar dari bentengnya, kena di sini. Dia tunjuk dada sebelah kirinya, tembus di sini. Dia tunjuk tempat tembusnya. Lalu kemudian saya mati syahid. Kata Nabi SAW, Allah akan berikan kamu kalau kamu jujur. Udah, orang itu pergi. Lalu Nabi SAW pindahkan pasukannya mengepung benteng yang kedua. Strategi perang orang Yahudi waktu itu di Khaybar, di wilayah Khaybar ini, mereka tidak berani bertemu dengan para muslimin. Pasukan muslim mereka tidak berani frontal. Maka mereka gunakan strategi lempar anak panah dari dalam benteng, sampai nanti umat Islam merasa ketakutan pergi, harapannya begitu, atau kena korban. Kalau umat Islam terdesak, mereka buka pintu gerbang, mereka serang, lalu mereka kembali lagi. Nah seperti itu strateginya. Makanya orang Arab Badui yang masuk Islam ini, di dalam riwayat ini tidak disebutkan nama beliau, dia berkata, ya Rasulullah, saya berharap anak panah Yahudi, dia tahu Yahudi ini nyerang dari dalam benteng pakai anak panah, kena di sini, selalu tembus di sini, dan saya mati syahid. Subhanallah,
waktu pelemparan anak panah pertama orang-orang Yahudi di benteng yang kedua, yang termasuk kena panah orang yang tadi dan mati syahid. Dia baru syahadat, belum sholat satu sholat pun mati syahid. Lalu kemudian Nabi SAW waktu lihat jenazah para sahabat yang jadi korban, lihat orang ini. Kata Nabi SAW, huwa, ini orang yang tadi nih baru masuk Islam. Maka dikatakan, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, Maha suci Allah yang benar dengan janjinya. Siapa yang ingin melihat ahli surga yang belum pernah sujud sekalipun, lihat orang ini. Sungguh, lalu beliau berkata, surga lebih dekat kepada seseorang dari kalian daripada tali sendalnya sendiri, dan lebih dekat dengan neraka daripada tali sendalnya sendiri. Anda tinggal jaga sholat Anda 5 waktu, tutup aurat Anda, hadir majelis ilmu begini, puasa di waktunya, berzikir, baca Quran, ya Anda sudah tahu semuanya. Para kiai dan para ustaz sudah menyampaikan kepada kita, sekarang kita bisa dengarkan juga di ceramah-ceramah melalui media massa gitu ya. Atau di medsos biasanya kita bilang, media sosial yang bisa kita lihat gitu ya. Atau kita bisa dengarkan, maka kita bisa tahu. Meninggal masuk surga, Allah benar dengan janjinya. Begitu juga orang-orang yang mau masuk neraka gampang. Tinggal membunuh, mencuri, ganggu orang, durhaka sama orang tuanya, zina, ya itu segala macam, masuk neraka meninggal. Tinggal tunggu ajal meninggal. Maka ini semua keputusan ada di tangan kita teman-teman sekalian. Harus kita jeli sekali menentukan, karena tidak ada namanya pengulangan waktu. Sedetik pun yang lalu tidak bisa kita ulangi. Coba kita renungi, tidak asing bagi kita kisah Fir'aun. Fir'aun di masanya teman-teman, fisiknya kuat, kekar, putih, tampan, tinggi, punya banyak keturunan, punya banyak harta, kerajaannya luas, pasukannya tidak pernah terkalahkan, mengaku Tuhan. Allah kekalkan dalam Al-Quran, Ana Rabbukumul A'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Dan masyarakatnya mengiyakan itu. Diakui sebagai Tuhan Fir'aun. Makanya waktu Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam datang membantah ketuhanannya, dia ribut, gitu kan? Tapi pertanyaannya sekarang, apa yang tersisa? Apa yang tersisa dari Fir'aun? Tersisa muminya, jasadnya. Saya pernah bimbing umroh Bapak Ibu sekalian plus Mesir waktu itu sama jemaah kami, dan kami datangi museum yang ada muminya Fir'aun itu di Kairo. Begitu masuk di museum itu ada bayaran tertentu, muminya ada di sebelah, kita bisa lewat. Ada satu jemaah bilang, Ustaz, ini Fir'aun yang itu hari membangkang dengan disarang Nabi Musa. Saya bilang, iya, ini orangnya. Allah kekalkan. Dan Allah bilang, Al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini Fir'aun kami selamatkan badanmu. Badan itu berarti utuh, dari rambut sampai kukunya. Indonesia juga bilang badan biasanya kan. Nah, kalau jasad mungkin masih ada yang utuh tapi ada yang tidak. Tapi kalau badan itu berarti utuh. Kan? Maka Allah bilang, kami selamatkan badanmu agar engkau menjadi tanda-tanda kebesaran kami bagi orang yang datang sesudahmu. Mana Fir'aun dengan kebesarannya dan kerajaannya dulu? Di museum itu kita bisa lihat kereta kencananya, kita bisa lihat ranjangnya, kita bisa lihat tempat makannya. Tapi tinggal kenangan. Nggak ada lagi. Sebaliknya, Musa dan Harun alaihissalam, mereka waktu itu dibangkangi oleh Fir'aun, diserang, tapi Allah selamatkan. Dan sampai hari ini namanya Musa dan Harun harum. Yang lebih dekat daripada itu, setelah itu juga ada Qarun. Biasa kita dengar di Indonesia harta karun ya. Nah, harta karun itu sebenarnya diambil dari namanya Qarun. Qarun itu pengikutnya Nabi Musa yang kaya raya. Dulunya orang miskin, lalu dia minta kepada Nabi Musa agar didoakan menjadi kaya, Allah bukakan pintu kekayaan. Begitu jadi kaya sombong, gak mau bayar zakat, membangkang dengan risalah Nabi Musa alaihissalam, bahkan konspirasi dengan Fir'aun untuk membunuh Nabi Musa, gitu kan? Allah tenggelamkan dia dengan hartanya semua. Makanya semua harta yang tertimbun dibilang harta karun, ya. Dan memang Allah sudah kekalkan dan diwahyukan kepada Nabi Musa, tidak akan pernah ada yang bisa menemukan hartanya lagi. Kuasa Allah ditutup, ya, oleh Allah SWT. Mana dia dengan hartanya yang Allah gambarkan dalam Al-Quran, kuncinya saja, kunci gudangnya itu harus diangkat oleh beberapa lelaki yang perkasa, kuncinya. Karena besarnya kunci gudang dia, bagaimana pintu gudangnya, bagaimana isi hartanya. Mana teman-teman sekalian yang lebih dekat daripada itu? Abu Jahal, Abu Lahab. Pernah dengar nama-nama ini kan? Ini tokoh-tokoh Quraisy di Mekah. Anda kalau baca sejarah-sejarah, syair-syair menggambarkan mereka itu tampan-tampan,
mereka kulitnya putih, mereka punya kedudukan, mereka punya harta, punya keturunan. Mana sekarang Abu Lahab sama Abu Jahal? Abu Jahal meninggal dalam kondisi terhina di perang Badr, gitu kan? Kemudian juga Abu Lahab, pamannya Nabi, tidak ikut perang Badr, tapi waktu dia meninggal dalam kondisi kepalanya sempat luka karena dipukul oleh Ummu Fadl. Ummu Fadl ini istrinya Abbas, paman Nabi. Dipukul karena waktu itu dia mengucapkan kata-kata yang kurang baik di satu majelis Quraisy, dipukul lalu dia luka, lalu badannya membusuk meninggal. Sampai waktu meninggal tidak ada orang kerabatnya mau mendekati jenazahnya. Jadi Abu Lahab itu dikuburkan dalam buku-buku sejarah dikatakan sambil dirajam dengan batu. Anak-anaknya pun melempari batu sampai gundukan batu tidak bisa dikuburkan karena badannya busuk. Itu akhir kehidupannya. Rumahnya hilang, kedudukannya sudah tidak dikenang. Padahal waktu itu luar biasa terkenalnya. Umayyah bin Khalaf, majikannya Bilal yang taruh batu di dadanya Bilal, itu tokoh orang kaya di Mekah, terkenal sekali, gitu kan? Meninggal juga di tangannya Bilal di perang Badar. Juga sama, badannya membusuk, gitu kan? Rusak, hampir 70 tokoh Quraisy, 69 orang dimasukkan ke dalam sumur oleh Nabi SAW kecuali dia karena badannya membusuk. Kalau ditarik, copot badannya, dikuburin di lokasi perang. Hilang semua kisahnya mereka. Dan sebaliknya, ya, mana jeritannya Bilal? Bilal sempat teriak-teriak waktu kesakitan, ahadun ahad. Panas di padang pasir. Kita sekarang saja di Indonesia mungkin kalau sudah 37 derajat udah panas banget ya dia. Ini di padang pasir biasanya kami pernah hidup 7 tahun di Madinah. Itu kalau sudah sangat panas itu bisa 50 derajat. Dan panas sekali. Bilal ditaruh di padang pasir, ditaruh batu panas lagi di dadanya. Tapi beliau tetap kokoh dengan keimanannya. Ini bukan batu kecil ya. Batu itu bisa sebesar tubuh Bilal atau lebih besar lagi. Dan panas sekali. Tapi beliau bersabar. Mana jeritannya? Udah nggak ada. Bahkan Bilal dikenang setelah Islam termasuk sahabat Nabi yang diangkat dimuliakan oleh Allah SWT walaupun dia mantan budak kulitnya hitam jadi muadzin Nabi. Dan kita tahu muadzin itu panen pahala semua orang yang sholat, imam ataupun makmumnya, karena dia yang memanggil orang hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia panen pahalanya. Makanya mereka yang paling tinggi nanti lehernya di hari kiamat maksudnya paling dikenal, paling tinggi derajatnya, gitu kan? Sudah tidak ada jeritannya, gitu kan? Mana jeritan Khabbab bin Arad? Sahabat Khabbab bin Arad ini teman-teman, waktu di masa khilafahnya Umar jadi raja, Umar sempat lihat Khabbab lalu Umar panggil. Lalu berkata begini, hai Khabbab, siksaan Quraisy apa yang paling berat yang kamu rasakan? Khabbab nggak bicara, cuma buka bajunya. Ternyata di belakangnya Khabbab itu, ini kalau tulang belakang kita Bapak Ibu sekalian, di sebelah tulangnya itu ada bolong yang sangat dalam dari atas sampai ke tulang ekornya. Berwarna hitam kemerah-merahan. Begitu lihat Umar menangis, belum tahu apa yang terjadi. Umar sudah nangis. Lalu Umar berkata, apa yang mereka lakukan padamu hai Khabbab? Beliau mengatakan, ya Amirul Mukminin, mereka membuka pakaianku, mereka menaruh batu-batu yang panas dan tajam di padang pasir, lalu mereka menyeret tubuhku di atas batu tersebut. Lalu Khabbab bin Arad datang ke Nabi SAW depan Ka'bah, ya Rasulullah, lihat nih darah semuanya. Mohonlah kepada Allah agar kita diberikan kemenangan. Kata Nabi SAW, kalian adalah kaum yang tergesa-gesa. Umat sebelum kalian, mereka bersabar dengan iman mereka. Ditanam di tanah sampai di lehernya, dibelah dua kepalanya. Mereka tidak meninggalkan agamanya. Demi Allah, agama ini akan menyebar, ya, sampai nanti seseorang jalan dari Hadramaut ke Sana'a 600 km tanpa ada lagi rasa khawatir. Nah ini menandakan memang teman-teman sekalian ada penyiksaan, tapi mana jeritan Khabbab? Sudah nggak ada. Semua itu berlalu, ujian-ujian pun itu berlalu. Mungkin kita juga pernah dengar bagaimana Hamzah radhiyallahu anhu terbunuh di perang Uhud. Setelah terbunuh dibunuh oleh Wahsy di tombak, gitu ya. Kemudian datang Hindun ini istrinya Abu Sufyan. Walaupun nanti Wahsy dan Hindun masuk Islam di pembebasan kota Mekah. Tapi waktu itu Hindun jengkel karena ayahnya, kakaknya itu terbunuh di Badar termasuk ada campur tangan Hamzah. Maka dia melihat jenazahnya, dia panggil Wahsy. Wahsy, cabut tongkatmu ini, tombakmu ini, belah dadanya Hamzah. Saya ingin memakan jantungnya.
Maka disobek dadahnya, berusaha dicabut jantungnya, hidungnya dimutilasi berdarah. Kata Umar radhiyallahu anhu, saya belum pernah melihat Nabi SAW menangis seperti sedihnya waktu lewat jenazah pamannya Hamzah. Tapi waktu itu tiba-tiba Nabi SAW berhenti dari tangisannya dan mengatakan, sungguh aku diperlihatkan oleh Allah Hamzah bertelekan di dipan-dipannya di surga, dan dia adalah Sayyidus Syuhada, pimpinan para syuhada. Sudah nggak ada jeritan Hamzah mengatakan, aduh hidung saya sakit, aduh dada saya sakit, nggak ada. Itu hanya sebentar. Orang yang meninggal merasakan satu saja, sakaratil maut, proses pencabutan ruh. Orang beriman akan mudah keluar ruhnya seperti air dari mulut kendi, orang kafir akan sulit, selesai. Begitu saja. Jadi orang yang ditabrak kereta api kepalanya hancur, orang yang meledak di atas pesawat, gak ditemukan potongan badannya, orang yang tenggelam di lautan dicabit-cabit ikan, sama orang yang mati di atas ranjang. Dalam pandangan Islam sama saja, tinggal dia beriman atau dia kafir. Beriman akan mudah ruhnya keluar, orang kafir akan sulit keluar dan disiksa oleh para malaikat. Maka itu prosesnya. Mereka tidak bilang lagi, aduh kepala saya sakit ditabrak kereta api, aduh badan saya panas kena apinya meledakan pesawat, aduh badan saya sakit cabit-cabit ikan, nggak ada lagi. Kita sudah diberikan semua bocoran itu. Jadi semuanya sirna teman-teman sekalian, ya. Dan semua yang tertinggal hanya pahala yang akan didapatkan kalau dia orang-orang beriman, dan penyesalan abadi kalau dia orang-orang kafir. Nabi SAW mengingatkan kita agar segera sebelum menyesal, segera kejar surganya Allah, segera raih derajat-derajat yang tinggi di sana, karena antara kita dengan surga hanya kematian. Segera selamatkan diri dari api neraka, karena antara kita dengan neraka cuma kematian. Beliau mengatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani, man khafa adlaj wa man adlaja balagal manzil, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi jannah. Siapa yang bersegera dengar ceramah begini, oh iya ya, saya harus segera amal saleh, segera dia amalkan. Man adlaj, siapa yang berjalan cepat, di sini maknanya di malam hari, maka balagal manzil, dia akan sampai ke tujuannya, dia akan sampai ke surganya nanti. Dan ketahuilah, balasan Allah itu, barang dagangan Allah yang Allah berikan dari hasil kepatuhan kita sangat mahal. Dan ketahuilah, barang Allah itu atau balasannya adalah surga. Surga teman-teman digambarkan luasnya seluas langit dan bumi. Kalau anda diberikan di Gunung Kidul ini sebuah rumah, anggaplah yang paling besar di sini berapa luasnya, anda diberikan itu, anda saya yakin sudah sangat bangga. Apalagi dengan segala macam fasilitasnya. Bagaimana kalau anda diberikan di kota yang lebih besar dari itu misalnya? Bagaimana kalau anda diberikan di ibu kota di Jakarta misalnya? Saya yakin anda pasti lebih senang. Ini dapat istana di surga. Ini bukan main-main ini. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Dan sebuah riwayat sahih dikatakan akan didatangkan nanti pada hari kiamat orang yang paling menderita di dunia. Anggaplah, maaf, dari lahir susah hidupnya sampai meninggal susah, tapi beriman. Sholat, puasa, patuh sama Allah. Dia bersyukur dengan apa walaupun pas-pasan, meninggal. Susah hidupnya, didatangkan di hari kiamat, dicelupkan satu celupan di surga, dikeluarkan. Lalu ditanya, cuma celupan, belum tinggal, dimasukkan lalu dikeluarkan. Ditanya, kamu pernah menderita selama ini? Pernah kau rasakan kesusahan tidak selama ini? Dia mengatakan, demi Allah tidak pernah. Sebaliknya, akan didatangkan hari kiamat, lanjutan hadisnya kata Nabi SAW, orang yang paling besar nikmatnya Allah pada dia di dunia tapi orang kafir. Misalnya dia lahir sebagai anak raja di kerajaan, di istana, kemudian dia meninggal juga sebagai raja tapi dalam kondisi kafir. Didatangkan hari kiamat, dicelupkan satu celupkan di neraka, dikeluarkan. Lalu ditanya, pernah nggak kamu rasakan nikmat selama ini? Kamu pernah bahagia nggak selama ini? Dia mengatakan, demi Allah tidak pernah. Jadi begitu besarnya nikmat surga dan mahalnya dia, sampai semua penderitaan dunia hilang hanya dengan satu celupan. Bagaimana kalau kita khalidina fiha, kekal selamanya. Begitu juga dengan neraka, jangan anggap remeh, nggak apa-apalah masuk neraka dulu. Apalagi kadang-kadang pernah saya dengar gitu ada orang muslim bilang, orang muslim kan juga tetap masuk surga. Iya, tapi kalau anda disiksa sehari saja di neraka itu, Allah berfirman, yauma inda rabbika ka alfi sanati mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Tuhanmu sama dengan 1000 tahun waktu kalian. Jadi kalau satu hari waktu akhirat 1000 tahun disiksa, nggak usah bicara disiksa 1000 tahun Bapak Ibu sekalian, hitungan detik. Kalau korek gas kecil udah kita bakar jempol kita ini, 1 detik 2 detik aja, panasnya luar biasa.
1 menit bisa matang tangan kita, bisa harus operasi, gitu kan? Ini baru korek itu. Bagaimana kalau seluruh tubuh kita ini kena dengan api? Dan api neraka itu 69 kali lipat lebih panas daripada api dunia. Makanya Nabi SAW mengatakan sesungguhnya Allah menciptakan api neraka itu sampai 70 kali lipat. Satunya diturunkan di dunia yang kita pakai itu api terpanas bagi kita. Maka nanti di akhirat bisa berlipat-lipat ganda. Jadi harus hati-hati sekali. Penyesalan atas amal-amal soleh teman-teman sekalian itu kalau kita pernah meninggalkan lalu kita menyesal, lalu kita perbaiki, itu adalah satu kebaikan. Tetapi yang lebih baik lagi kalau kita berusaha tanamkan penyesalan yang baru kami sampaikan tadi sebelum terjadi, supaya Anda tidak akan pernah menyia-nyiakan amal soleh ke depan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan penyesalan ini dalam surah Al-Fajr, surah nomor 89 ayat 24. Al-Fajr surah nomor 89 ayat 24, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Maka nanti akan ada orang-orang yang mengatakan pada hari kiamat, alangkah baiknya andaikan dahulu aku mengerjakan amal soleh semasa hidupku. Nanti akan ada orang menyesal begitu. Coba dulu saya sholat berjamaah di masjid ya. Coba dulu saya hadiri majelis ilmu yang diundang ya. Coba dulu saya lengkapkan puasa Ramadan saya ya. Coba dulu saya puasa sunnah ya. Coba dulu saya bakti orang tua saya. Coba dulu. Tapi sudah nggak ada gunanya. Penyesalan terakhir. Nggak bisa diperbaikin. Ini Allah sudah bocorkan buat kita Bapak Ibu sekalian. Anda sudah dengar dari lisan kami. Ya laitani qaddamtu li hayati. Aduhai, coba dulu kata Allah. Orang-orang ini akan mengucapkan di hari kiamat kalau dirayakan amal soleh. Coba dulu saya isi semasa hidupku semuanya ibadah. Dalam sebuah athar disebutkan, ada seorang ibu di masa Nabi Nuh alaihissalam meninggal anaknya. Anaknya meninggal umur 60 tahun. 60 tahun. 60 tahun bagi kita sudah lumayan tua, gitu kan? 60 tahun. Waktu itu umur mereka ratusan tahun. Nabi Nuh alaihissalam aja berdakwah di kaumnya 950 tahun. Ibu itu nangis-nangis. Anak saya kesihan, meninggal masih kecil. Karena 60 tahun bagi mereka masih kecil. Umurnya 700-800 tahun. Kata Nabi Nuh alaihissalam, wahai ibu, jangan kau sesali umur anakmu yang meninggal. Karena akan datang nanti umat di akhir zaman. Kita ini, ya, yang umur tertua mereka seperti umur anakmu ini. Kayak kita sekarang, kita anggap 60 tahun sudah tua. Di masa dulu masih anak-anak itu. Maka kata ibu itu apa? Wahai Nabi Allah, andai saja saya hidup di masa itu dan saya hanya dikasih 60 tahun, saya gunakan semuanya untuk sujud kepada Allah. Memang ini orang-orang harus memahami, menyadari masalah ini, ya. Bagaimana pentingnya dia segera kembali kepada tujuan dasar diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali memang untuk mengabdi kepadaku. Memang kita diciptakan Bapak Ibu sekalian, kalau Anda tanya saya untuk apa saya hidup di sini Ustaz? Memang untuk begini, memang untuk mendengarin majelis ilmu, memang untuk sholat, memang untuk zikir, untuk puasa, baca Quran, memang untuk itu. Enggak ada tujuan lain. Makan, minum, tidur, mandi, ini pernak-pernik kehidupan. Bukan tujuannya. Jangan dibalik ya. Jangan dijadikan pernak-pernik kehidupan sebagai tujuan, lalu tujuan utama kita lalaikan. Hanya kena mandi, hanya kena makan, lalu terbengkalai sholatnya. Hanya kena ngobrol sama teman-temannya, terbengkalai majelis ilmunya. Ini sayang sekali. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab. Penyesalan juga orang-orang kafir di neraka nanti. Surah nomor 33 ayat 66. Yauma tuqallabu wujuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul. Pada hari wajah atau muka mereka dibolak-balikkan, dipanggang di api neraka. Ini firman Allah. Anda bisa lihat surah Al-Ahzab ayat 66. Mereka selaya berkata waktu dibakar, dibolak-balik di neraka itu, alangkah baiknya jika dulu selama di dunia kami taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Begitu juga disebutkan di dalam surah Al-Haqqah tentang penyesalan ini. Surah nomor 69 ayat 25 sampai 29. Al-Haqqah surah nomor 69 ayat 25 sampai 29. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang-orang yang akan diberikan kitab amalnya dengan tangan kirinya atau di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku. Karena nanti hari kiamat Bapak Ibu sekalian kita dibangkitkan di mahsyar, dan ini pasti terjadi. Makanya kita selalu baca dalam Al-Fatihah, Malik Yaumiddin, Raja penguasa hari kebangkitan, pembalasan hari kiamat itu akan ada.
Rukun iman kita yang kelima, iman kepada hari kiamat, salah satunya hari kebangkitan. Nanti di hari kiamat itu, mau nggak mau, buku amal kita akan datang ke sisi kita. Kalau kita ahli surga, akan datang ke sisi kanan. Kalau kita ahli neraka, akan datang ke sisi kiri. Kita nggak bisa nolak. Makanya orang yang terima bukunya di tangan kiri, dia nggak mau, nggak bisa dipindahin ke tangan kanannya. Itu berarti dia sudah masuk ahli neraka. Makanya yang terima dengan tangan kiri, Allah bongkar di sini. Dalam surah Al-Haqqah ayat 25, adapun orang-orang yang diberikan bukunya pada tangan kirinya, mereka mengatakan, aduh baiknya kalau buku ini belum diberikan kepadaku. Ayat 26-nya, walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak tahu hisabku. Kemudian ayat 27-nya, ya laitaha kanatil qadiyah, duhai andai saja kematian yang memisahkan dari kehidupan dunia itu menyelesaikan semuanya. Gak ada kebangkitan, gak ada hisab, gak ada juga hari, gak ada surga dan neraka gitu. Ayat 28-nya, ma'agna anni maliyah, hartaku sama sekali tidak bermanfaat dan bisa menolongku. Ayat 29-nya, halaka anni sultaniyah, dan telah hilang semua kerajaanku. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, dan ini teman-teman sekalian ambil pelajaran, karena ayat ini, dua ayat dalam surah Al-Furqan, ayat 28 dan 29 ini turun subhanallah di masa orang yang Allah singgung di ayat ini masih hidup. Turun kepada Uqbah bin Abi Mu'aid. Kalau anda belum kenal nama ini, nggak ada salahnya anda tahu namanya walaupun dia ahli neraka. Uqbah bin Abi Mu'aid ini teman-teman adalah sahabat dekatnya Nabi Muhammad SAW di Mekah. Kenalan baik sama Nabi. Dalam satu riwayat dikatakan sebab turunnya surah Al-Furqan ayat 28 sampai 29. Waktu itu dia mengundang Nabi Muhammad SAW makan di rumahnya. Waktu diundang makan di rumahnya, Nabi SAW berharap supaya Uqbah masuk Islam. Karena kalau Uqbah masuk Islam, maka dia tokoh Mekah. Banyak orang-orang sukunya akan ikut gitu. Maka pada saat itu kata Nabi SAW, wahai Uqbah, saya tidak mau makan sampai kau masuk Islam. Maka Uqbah pun akhirnya syahadat. Maka Nabi SAW makan. Tersebarlah berita pada saat itu di Mekah, kalau Uqbah masuk Islam. Ada partner bisnisnya, ya, Ubay bin Khalaf. Ya. Orang ini tokoh Mekah juga, tapi benci sekali dengan Islam. Dia datang kepada Uqbah, lalu dia mengatakan, wahai Uqbah, apa kau telah meninggalkan agama nenek moyangmu dan beriman pada Tuhannya Muhammad? Maka kata Uqbah, dia bertamu di rumahku dan dia tidak mau makan makanan sampai saya masuk Islam, maka saya masuk Islam. Maka kata Ubay, kalau gitu tinggalkan dia, tinggalkan agamanya. Kalau tidak, putus semua persahabatan kita, putus semua bisnis kita. Investasi saya tarik semuanya. Nggak ada lagi bisnis dengan kamu. Tidak cukup sampai situ, hai Uqbah. Kau harus pergi dekat Ka'bah, nyatakan itu di depan Quraisy dan depan Muhammad dan ludahi mukanya Muhammad. Yang terjadi Uqbah bin Abi Mu'aid lakukan itu teman-teman sekalian. Dia pergi dekat Ka'bah, dia mengatakan, hai Muhammad, sesungguhnya saya kemarin masuk Islam agamamu itu hanya karena terpaksa, dan saya sekarang menyatakan keluar. Lalu dia meludahi wajah Nabi SAW. Di saat itu Jibril datang membawa dua ayat ini kepada Nabi SAW. Artinya akan disebutkan Uqbah bin Abi Mu'aid masih hidup, tapi penyesalannya itu di akhirat sudah disebutkan di sini. Walaupun kata ulama tafsir, ayat ini turun untuk Uqbah, tapi berlaku bagi semua orang yang menolak kebenaran dan mencari teman-teman yang menyesatkan dari jalan yang benar. Di ayat 28-nya bunyinya, ya laitani ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila, yang artinya celakaan besar bagiku. Andai aku dulu tidak menjadikan si dia sebagai sahabatku. Sesungguhnya laqad adallani 'anil dzikri ba'da idja'ani, ayat 29-nya, laqad adallani 'anil dzikri ba'da idja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadzula. Sesungguhnya dia telah menyesatkanku dari Al-Qur'an setelah datang kepadaku, dan sungguh syaitan adalah pengkhianat yang nyata bagi manusia. Jadi ayat ini tentang penyesalan, bagaimana Uqbah tadinya dia beriman mengikuti Nabi Muhammad SAW, sahabatnya, lalu berpindah karena sahabat yang kafirnya, dan masih hidup sudah dinyatakan dia akan masuk ke dalam neraka. Begitu juga dalam surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 27, Allah menyebutkan penyesalan yang lain. Ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin.
andai kami diberikan kesempatan kembali ke dunia dan tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta kami menjadi orang-orang yang beriman. Teman-teman sekalian, ada tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kalau hidup kita akan berakhir. Banyak sekali ya, banyak sekali. Allah berfirman, dulu saya bacakan dalam surah Fatir, surah nomor 35 ayat 37. Ini ayat dahsyat sekali mengingatkan kepada kita, sudah banyak tanda-tanda dalam diri kita kalau ajal akan datang. Maka semua orang harus punya persiapan. Surah Fatir, surah nomor 35 ayat 37. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuku fama lidh-dhalimina min nasir. Bukankah kami telah memanjangkan umur kalian atau umurmu di waktu yang sudah cukup dan telah datang kepadamu an-nadhir, peringatan-peringatan tentang akan datang ajalmu itu, maka rasakanlah, karena orang-orang zalim tidak akan mendapatkan pertolongan, tidak akan mendapatkan pertolongan. Nah, teman-teman sekalian, ayat ini kata ulama tafsir, makna daripada an-nadhir, waqad ja'akumun nadhir, datang kepada kalian peringatan, maksudnya peringatan-peringatan yang menunjukkan kalian akan meninggal dunia. Banyak pendapat ulama tafsir. Yang pertama, yang paling umum ulama bilang demam. Siapa di antara kita yang belum pernah demam? Yang sudah pernah rasakan demam, berarti sudah ada tanda-tanda kematian dirinya. Makanya Nabi Muhammad SAW sebelum meninggal dunia, beliau demam. Ya, bahkan demamnya sangat tinggi. Dan beliau minta agar sahabat menyiramkan air ke tubuh beliau. Bukan berarti begitu demam sekali kita akan meninggal. Tetapi kata ulama tafsir, surah Fatir ini menandakan, bukankah kami Allah mengatakan kami telah panjangkan umur di waktu yang cukup dan telah datang kepadamu an-nadhir, peringatan bahwasanya ajalmu akan datang, maka segera beramal. Pendapat pertama ulama adalah demam. Anda bisa cari nanti tafsir surah Fatir, surah 35 ayat 37. Anda akan lihat makna ini. Yang kedua, kata ulama adalah munculnya uban. Munculnya uban. Ya, itu menandakan tanda-tanda kematian. Bukan begitu keluar uban mati, kan gitu. Tetapi itu sudah peringatan, kan gitu. Makanya anak bayi, anak-anak itu kan belum ada ubannya. Tapi kalau sudah mulai 30 tahun ke atas sudah mulai ada muncul uban, nanti makin tambah, akhirnya bisa uban semua. Itu sudah tanda-tanda kematian. Artinya jangan tunggu mati baru nyesal. Itu menandakan. Ini ulama menafsirkan ini ya. Kemudian makna yang ketiga adalah adanya generasi yang datang sebagai pengganti. Bapak ibu punya anak. Dulu waktu kita lahir, tanda-tanda kematian orang tua kita. Karena kita akan tumbuh besar dan menggantikan mereka. Sekarang mereka meninggal orang tua kita. Anak-anak kita sudah ada. Berarti kita juga sudah dapat tanda-tanda kematian. Karena sudah ada generasi pengganti kita. Ini. Yang keempat, didahuluinya kita meninggal oleh orang-orang yang terdekat, tetangga kita, ya, kemudian kerabat, ya misalnya orang sekota kita, teman sekolah dulu, ya, mereka meninggal. Berarti menandakan kita juga meninggal. Ingat teman-teman, mati itu misterius. Jangan pernah berpikir saya mati nanti kalau saya masuk di ruangan ICU. Saya mau tanya, coba Anda jawab secara akal sehat Anda. Mana lebih banyak jumlahnya penghuni rumah sakit atau orang yang lula-lalang di depan rumah sakit? Hah? Yang lula-lalang. Kalau kita gabung semua pasien, semua tenaga medis, semua tenaga administrasinya, anggap di rumah sakit itu 1000 orang, tetap lebih banyak orang yang lula-lalang dalam seharian. Berarti menandakan orang mati sehat lebih banyak. Jangan menghayal nanti saya sakit baru meninggal, tidak. Kan itu. Itu poin. Poin yang lain teman-teman sekalian, saya pernah lihat depan mata sendiri di kota Makassar, di kota yang Allah mudahkan kami lahir waktu itu. Kebetulan rumah ayah saya di pinggir jalan raya, subhanallah, di jalan protokol kota Makassar. Karena ibu kami, salah satu istri ayah kami itu dokter, maka beliau bangunkan buat rumah sakit. Cukup besar, lumayan klinik. Kita tidak kenal rumah sakit, tapi klinik gitu ya.
Nah ada satu anak muda, saya lagi ada di teras waktu itu, di lantai 2 rumah, lagi ngeliat ke jalan sore hari, habis asar. Saya lihat sendiri kejadiannya, subhanallah. Ada satu anak muda pakai motor baru, kemudian di depan dia ada satu mobil truk, dan waktu itu tidak ada pemisah jalan, trotoar jalan cukup besar. Tapi mobil truk ini jalannya pelan, dia tidak di sebelah kiri tapi di sebelah kanan. Maka anak muda ini, dia nggak ngelewatin truk itu dari kirinya, tapi dia keluar ke jalur sebelah. Tiba-tiba waktu dia keluar dari sebelah, ada mobil cepat dari sana ditabrak, jatuh, meninggal di tempat. Dibawa ke klinik kami, saya lihat depan mata saya juga turun melihat. Dia gelepar sebentar terus meninggal dunia. Subhanallah, dibatangkan mobil pick up, diangkat lalu dibawa pulang, lihat KTP-nya, alamatnya dibawa pulang. Saya waktu itu merenung dan saya selalu jadikan bahan ceramah. Pertanyaan sederhana Bapak Ibu sekalian, apakah anak muda ini tahu kalau dia akan tabrakan dan dia akan meninggal di situ? Kalau dia tahu dia nggak bakal keluar kan gitu, ya nggak? Kalau kita tahu misalnya Bapak Ibu akan pergi ke pesantren Darus Sholihin ya, dan pas nanti dulu di majelis ruhnya dicabut, datang nggak? Jujur jawab. Nggak datang pasti. Tapi karena memang dirahasiakan, kita tidak tahu, kita nggak tahu kapan. Nah itu masalahnya. Berarti teman-teman, jangan pernah tunggu nanti vonisan dokter ya. Kalau seandainya ada dokter bicara gini kepada Anda, maaf Bapak Ibu sekalian, penyakit yang Anda hidap sekarang ini, yang ada pada Anda ini, ya menurut medis tinggal 2 jam lagi. Habis itu sudah nggak bisa hidup, 2 jam lagi. Kira-kira kalau ada yang datang, Pak, Bu, itu tetangga gosipin Anda masih mau balas? Oh enggak, sudah biarin aja deh. Itu ada orang yang mau ambil uang, aduh biarin aja, saya 2 jam lagi mati nih. Kan gitu ya. Bahkan kalau perlu 2 jam itu ngobot apa nih? Ya maksimalin gitu ya. Sebenarnya teman-teman kita nggak perlu tunggu vonisan medis begitu, karena tanpa divonis kita bisa mati setiap saat. Saya sekarang di tempat ini bukan mendoakan diri saya, berapa banyak orang lagi ngomong, malaikat maut datang, cabut ruhnya, hitungan detik, cabut ruhnya jatuh. Orang cuma mengenang, oh Khalid Basalamah pernah ceramah, selesai. Dan Anda tahu berapa lama Anda dikenang? Sebulan, 2 bulan, anggap 1 generasi lah, atau 2 generasi. Setelah itu Anda hilang dari sejarah. Saya mau tanya sini jujur, ada yang tahu kisah kakek-kakeknya? Nah? Atau ayah kakeknya? Bahkan kadang-kadang kakek saja kita tidak tahu ya. Berarti generasi 2, 3 itu sudah dilupain orang. Kecuali Anda punya jasa besar, Anda seorang ulama nulis buku, masih bisa dipelajari, mungkin ada manfaatnya gitu ya. Ada yang Anda tinggalkan masjid, amal sedekah jariah, mungkin orang masih sholat. Tapi kalau tidak ada yang Anda tinggalkan, apa yang mau dikenang? Sebanyak apapun jabatan kita, pangkat kita, semua akan jadi kenangan. Orang cuma bilang kalau kita meninggal, oh itu sepatunya dia, oh itu mobil dia, oh itu rumah dia, oh pernah dia menjabat ini, selesai. Dan dia akan diminta pertanggungjawaban semua pada hari kiamat. Maka teman-teman selamatkan diri sendiri masing-masing ini sebelum datang hari penyesalan itu. Ya, kita harus betul-betul sadar bahwasanya akan bahaya sekali kalau kita tidak mau menyadari ini. Ini peringatan-peringatan. Waqad ja'akumun nadhir. Dan masih banyak pendapat-pendapat ulama yang lain yang berhubungan dengan masalah ini. Oleh karena itu teman-teman sekalian, hati-hati sekali. Sebagai penutup mungkin saya ingin mengangkat perkataan seorang syair dan beberapa ayat Al-Quran yang kita jadikan sebagai pegangan kita agar kita lebih engah lagi dan lebih sadar lagi dalam beramal saleh. Walaupun syair ini sebenarnya ditulis oleh penulis berhubungan dengan masalah Ramadan, tetapi kita bisa jadikan pelajaran kita. Dikatakan begini, ya dzalladzi ma qafahu dzunubu fi rajabin. Wahai orang-orang yang belum puas berbuat dosa dan pelanggaran di bulan Rajab. Hatta asa rabbahu fi syahri sya'bani. Kemudian dia pun melanjutkan lagi dosa-dosa pada Tuhannya di bulan Sya'ban. Laqad adallaka syahrus saumi ba'dahuma. Telah datang setelah keduanya Rajab dan Sya'ban bulan puasa. Katakan begitu. Kemudian fala tusayyirhu aidan syahra isyani. Maka jangan pernah kau jadikan Ramadan itu juga sebagai bulan pelanggaran. Walaupun syair ini buat Ramadan, tapi sebenarnya kita bisa tarik ke bulan-bulan yang lain. Kayak kita sekarang berada di Muharram.
Kita sudah lewati Zulhijjah Bapak Ibu sekalian. Mungkin kemarin masih banyak kekurangan amal soleh, itu ada dosa kita. Sekarang masuk bulan Muharram, jangan lagi mulai dengan pelanggaran-pelanggaran. Ya. Ingat ya Bapak Ibu sekalian, sifat Allah Ar-Rahmanur Rahim. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang bagi orang yang patuh, bagi orang yang beriman. Kalau orang yang membangkang, sifat Allah yang lain, yaitu Syadidul Iqab. Allah maha berat siksanya. Enggak tepat kalau Anda maksiat membangkang, Anda bilang Allah Rahmanur Rahim. Enggak tepat. Yang tepat itu Anda harus sadar Allah itu Syadidul Iqab. Ya, siksaannya itu alim, syadid, menyakitkan. Anda bisa berbohong sekali, Allah jatuhkan Anda 1 tahun. Berat siksaan Allah itu. Anda bisa zina sekali, Allah siksa Anda sumpek sedih 2 tahun. Bisa begitu. Allah berat siksanya. Dosa itu tidak akan pernah dibalas Anda sesaat buat dosa lalu dibahas juga dengan sesaat hukuman, tidak. Bisa berlipat-lipat. Sebagaimana Anda juga kalau amal soleh, Allah itu memberikan tanpa batas. Bisa Anda jujur sekali, Anda sholat malam sekali, Anda dikasih kesehatan setahun. Bisa begitu. Jadi hati-hati dalam menempatkan seperti ini. Lalu dikatakan selanjutnya, watlul Qur'ana wasabbih fihi mujtahida. Bacalah Al-Quran, rutinkan itu. Dan bertasbihlah selalu. Fa innahu syahru tasbihin wa qur'ani. Karena fa innahu syahru tasbihi wa qur'ani. Sesungguhnya adalah bulan bertasbih dan juga Al-Qur'an. Kam kunta ta'rifu mimman sama salafa. Berapa banyak orang yang pernah kau tahu berpuasa pada tahun yang sebelumnya. Min baini ahlin wa jiranin wa ikhwani. Di antara kalangan keluarga, tetangga dan juga saudara-saudaramu. Afnahumul maut wastabqaka ba'dahum hayya. Kematian telah merenggut mereka dan menyisakan waktu untukmu beberapa saat saja dalam hidup ini. Fama aqrabul qadhi minad dani. Fama aqrabul qasi minad dani. Alangkah dekatnya yang telah berlalu dengan yang hidup. Artinya, kalau mereka bisa meninggal, maka Anda juga bisa meninggal. Saya pernah mengadakan pelatihan Bapak Ibu sekalian di beberapa tempat, namanya pelatihan kematian. Pernah juga acara tablik akbar seperti ini. Kurang lebih yang hadir Masya Allah sebanyak ini juga gitu ya. Di kota Makassar waktu itu saya bahas tentang masalah dahsyatnya kematian. Dengan berbagai macam dalil. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, saya minta panitia sebelum pengajian, tolong siapkan buat saya liang lahat. Liang lahat asli. Di sebelah masjid gali. Ukurannya sama liang lahat normal. Tolong siapkan kain kafan utuh dengan semua perlengkapan jenazahnya, tolong siapkan juga gerandahnya. Setelah selesai saya bicara tentang kematian dengan dalil, contoh-contohnya, bukti-buktinya, secara dalil, secara wahyu, ya, dan juga secara ilmiah, fakta-fakta di lapangan. Maka saya bilang, Bapak Ibu sekalian, siapa yang berminat mau coba jadi jenazah 5 menit saja? Waktu itu ada satu bapak, kebetulan beliau buruh di bangunan, tukang batu. Dia bilang, saya Ustaz, baik silakan. Tapi tolong Bapak kerjasama dengan saya. Di atas podium, di atas panggung itu saya taruh kain jenazahnya, kain kafannya sama perlengkapan jenazah. Saya minta ada panitia yang bantu saya dan ada gerandahnya. Nanti kalau Bapak ikut pelatihan ini, tolong Bapak ini tidur di atas kain kafan itu dan tutup matanya serta ikuti instruksi saya. Lupakan kalau Anda sedang ada di masjid ini, anggap Anda sudah meninggal dunia. Siap nggak? Siap. Baik. Naik Bapak itu. Begitu dia baring, kemudian saya bilang panitia tolong bungkus dia dengan kain kafan, dibiarkan sisa bagian wajahnya saja. Begitu dibungkus Bapak Ibu sekalian, saya bilang Anda sekarang sudah sedang dibungkus dengan kain kafan. Anda bahkan tidak bisa mengatur orang-orang yang membungkus tangannya. Saya tidak mau tangan saya taruh di dada, saya mau taruh di perut, nggak bisa. Apa yang mereka lakukan Anda harus ikut. Dan bayangkan sekarang semua hiruk-pikuk di masjid ini, suara orang yang bicara. Kebetulan ada juga adiknya bapak ini yang ikut. Kebetulan murid saya kembar, adik kakak, dan masih SMA. Mereka, seingat saya sempat menangis waktu itu melihat kakaknya dibungkus dengan kain kafan gitu. Maka pada saat itu kakak ini menangis, adiknya pun menangis. Sementara bungkus kain kafan. Lalu saya bilang, Pak, coba bayangkan semua peluang ibadah yang Anda pernah punya peluang tapi Anda sia-siakan.
dengar azan, kesempatan ke masjid sholat, kesempatan puasa, kesempatan sedekah, baca Quran, bakti orang tua, apalah semuanya. Anda bayangkan semua, coba hadirkan di pikiran Anda yang bisa Allah hadirkan dari amal soleh yang Anda sia-siakan. Sekarang Anda menyesal karena sebenarnya Anda butuh dengan amal soleh itu. Sudah? Sekarang coba Bapak bayangkan semua peluang dosa, pelanggaran. Zina, bohong, nipu, ganggu orang, gunjing, ya, gibah orang, fitnah orang yang Anda tidak sia-siakan. Semua Anda lakukan. Bayangkan dan sekarang Allah akan hukum Anda. Udah selesai, itu hitungan detik ya. Saya bilang sekarang Bapak sudah renung itu, simpan di benaknya. Sekarang Anda akan kami pikul. Diangkat sama panitia, Bapak pasrahkan dirinya, insya Allah teman-teman ini aman mengangkat, lalu diangkat di geranda jenazah, lalu kami pikul ke liang lahat di sebelah masjid. Sementara jalan saya masih pegang mic, lalu saya mengatakan, Pak, inilah detik-detik terakhir Anda bersama kami. Maka Anda sudah tidak bisa kembali lagi, tidak bisa lagi beramal soleh yang Anda sia-siakan tadi, tidak sempat lagi bertobat dari dosa Anda, mungkin Allah akan hukum Anda, maka sebentar lagi kami akan antar Anda ke liang lahat dan Anda akan kami tinggalkan. Anda akan bertemu dengan malaikat Allah bungkar nakir, akan menanyakan kepada Anda. Kalau Anda berhasil jawab, karena Anda beriman dan beramal saleh, Anda akan selamat selamanya. Kalau Anda tidak bisa jawab, Anda akan celaka. Lalu diturunkan di liang lahat, saya bilang, Bapak tolong pertahankan, jangan buka matanya. Begitu ditutup, diturun, saya suruh panitia tutup dengan kain. Lalu saya bilang, Pak tolong buka matanya. Inilah rumah Anda sekarang. 1 kali 2 meter liang lahat ini. Rumah Anda yang di dunia yang Anda banggakan 10 kali 10 meter, 20 kali 30, 40 kali 40, berapalah luasnya, semua itu sudah selesai. Ini rumah Anda sekarang. Kurang lebih 4-5 menit ini pelatihannya. Lalu saya bilang, sekarang keluarkan, dikeluarkan. Waktu dia keluar, Bapak Ibu sekalian, dia sempoyongan Bapak itu. Dia sempoyongan lalu kembalikan ke masjid, lalu saya kasih mikrofon. Pak, tolong ceritakan pengalaman Bapak jadi jenazah 5 menit. Itu Bapak Ibu sekalian, dia pegang mic gini, hampir gemetar tangannya Bapak itu. Betul, dia gemetar misalnya. Ustaz, saya tobat Ustaz, saya banyak meninggalkan sholat. Dia bicara ini seperti depannya tidak ada jemaah ribuan orang. Dia tutup mata, dia nangis-nangis, saya nyesal, saya begini, disebut semua kesalahan dia. Lalu saya bilang, baik Pak, sekarang Anda cuma ikut pelatihan jadi jenazah 5 menit. Tapi pastikan, dan hai jemaah semua Bapak Ibu sekalian, demi Allah satu waktu kita akan dibungkus seperti ini, tidak bisa kembali lagi. Mumpung sekarang cuma pelatihan, Anda segera kembali ke jalan Allah. Ada ibu-ibu yang coba waktu itu di lantai 2 masjid sampai pingsan Bapak Ibu sekalian. Ini bukan menakut-nakuti, tetapi pernah ada di antara ulama salaf melakukan ini teman-teman sekalian. Beliau menggali liang lahat di belakang rumahnya dan beliau masuk ke dalamnya. Lalu beliau membaca surah Al-Mu'minun tadi yang pertama kita baca, gitu kan? Lalu dia mengatakan, dia mengingatkan dirinya, bagaimana nanti kau di hadapan Allah. Sebelum tidur malam hari dia masuk beberapa menit di liang lahat yang dia buat untuk membuat supaya dia tidak pernah meninggalkan ibadahnya. Memang itu penting. Salah satu yang paling menggugah hati kita adalah biasanya kita lihat kuburan, lihat gundukan tanah itu di bawah, itu ada orang mungkin lebih tampan, lebih cantik, lebih pintar, lebih kaya dari kita, dan mereka sudah jadi jenazah. Kita pun akan begitu. Tidak ada orang yang bisa lolos dari kematian. Kalau datang ajalnya, pasti dia akan meninggal dunia. Oleh karena itu kita tutup teman-teman sekalian, renungi firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menyuruh kita segera, tidak menunda. Dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 50. Fafirru ilallah. Segeralah kalian. Orang Arab itu kalau mau lari secepat mungkin menyelamatkan diri, bahasa Arabnya farra yafirru. Ya, kalau bahasa Arab lari banyak, jara yajri dan seterusnya, tapi far ini berbeda. Makanya dikatakan juga orang kalau lari dari medan perang, firar minaz zahf, karena dia lari dengan sangat cepat dan ketakutan. Allah bilang itu, fafirru ilallah. Segera lari, selamatkan diri kalian ke Allah. Kalau selama ini sudah beramal saleh, jaga, tingkatkan kualitasnya dan kuantitas jumlah kalau bisa ditambah. Kalau Anda dalam maksiat, kelalaian segera tinggalkan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali diri Anda sendiri. Kami, para dai, teman-teman kita, ustadz-ustadz, para kiai hanya bisa berteriak-teriak seperti ini di mikrofon Bapak Ibu sekalian. Semua keputusan di tangan Anda. Sayang sekali kalau pengajian begini bubar, oh tadi bagus ya materinya, oh tadi rame ya, nggak ada manfaatnya itu. Manfaatnya
bisa tertanam nggak dalam hati dan pikiran Anda membawa pada perubahan. Kalau ada efek itu, berarti keberkahan Anda dapatkan dari majelis ilmu. Karena majelis ilmu memang tujuannya untuk membuat perubahan pada seseorang. Itu normal. Kalau Anda pulang, Anda mulai berubah lebih baik, itu normal. Itu sangat baik. Maka Allah mengatakan fafirru ilallah. Juga bagi orang-orang yang banyak melakukan dosa, misalnya mengatakan saya sudah banyak buat dosa Ustaz, ya. Apakah Allah masih ampuni dosa saya? Ayat yang paling mulia berhubungan dengan para pelaku dosa dan bagaimana rahmat Allah turun pada mereka adalah surah Az-Zumar. Ini ayat yang paling luar biasa. Dengan turunnya ayat ini harusnya semua orang beriman itu merasa tentram. Tapi tentramnya adalah kalau ada kesalahan dia masih bisa dimaafkan. Bukan dia tunggangi untuk melakukan dosa, karena bisa saja dia meninggal sebelum taubat. Allah berfirman dimulai dari ayat 53 sampai 61. Kita tutup dengan ini teman-teman sekalian. Allah berfirman di ayat 53-nya, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim." Katakan hai Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, sudah terlalu banyak dosanya, terlalu banyak kelalaiannya, malas ibadahnya, ya. Maka jangan pernah putus asa dari rahmat Allah, karena Allah akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Dia adalah zat yang maha pengampun dan maha pengasih. Tidak ada kata terlambat, selama Anda masih hidup masih bisa. Ayat 54-nya, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Segera kembali ke Tuhan kalian, tunduklah pada Tuhan kalian, serahkan diri kalian kepada Tuhan kalian. Min qabli an ya'ti al-'adzabu thumma la tunsarun. Sebelum datang siksaan pada kalian, siksa kubur, siksa di mahsyar, siksa di neraka, lalu kalian tidak bisa ditolong lagi. Ayat 55-nya, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Dan ikutilah apa yang telah diturunkan kepada kalian, maksudnya Al-Quran, dijelaskan dan dikuatkan oleh hadis-hadis Nabi SAW yang diturunkan dari Tuhan kalian sebelum datang siksa tiba-tiba sementara kalian tidak menyadarinya. Gempa bumi, longsor, kematian yang tiba-tiba, penyakit yang membuat tidak bisa lagi beribadah, stroke, hilang akal, gila dan segala macam. Ayat 56-nya, antakula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillahi wa in kuntu laminas sakhirin. Dan jangan sampai jiwa itu yang sudah kami ingatkan, dia berkata pada saat itu, ya Allah, atau ya betapa ruginya aku terhadap apa yang aku lalaikan dari hak-hak atau perintah Allah, dan aku termasuk orang-orang yang mengolok-olok. Ayat 57-nya, au taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Atau dia berkata, kalau seandainya Allah berikan aku petunjuk, maka aku akan termasuk orang-orang yang bertakwa. 58-nya, au taqula hina taral adab law anna li karratan fa akuna minal muhsinin. Atau dia berkata pada saat sudah melihat siksa kubur atau neraka nanti, dia mengatakan, coba kalau seandainya aku masih punya peluang, maka aku termasuk orang yang berbuat kebaikan. Ayat 59-nya, bala qad ja'atka ayati bala qad ja'atka ayat fakadzdzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Sebenarnya sudah datang kepadamu ayat-ayat dan kau mendustakannya, dan kau telah menyombongkan diri dan kamu termasuk orang-orang kafir. Ayat 60-nya, wa yaumal qiyamati taral ladina kadzabu ala Allahi wujuhum muswaddah alaysa fi jahannam mathwan lil mutakabbirin. Dan pada hari kiamat engkau akan melihat orang-orang yang mendustakan Allah, wajah mereka menjadi warna hitam. Bukankah di neraka jahanam ada tempat balasan bagi orang-orang yang sombong? Terakhir ayat 61-nya, wa yunajjillahu alladhina taqaw min mafazatihim la yamassuhumus su'u wa la hum yahzanun. Dan di hari kiamat juga Allah akan selamatkan orang-orang yang bertakwa, orang yang patuh, dan diberikan kemenangan, dan juga mereka tidak akan disentuh kesusahan dan tidak akan sedih. Terakhir firman Allah ini teman-teman sekalian mengingatkan kepada kita agar kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh. Allahu a'lam. Semoga Allah kabulkan semua hajat-hajat dunia akhirat kita. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah terima seluruh amal-amal saleh yang sudah pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal nanti dengan pahala yang sempurna. Semoga seluruh kesalahan dan dosa Allah maafkan, dan juga dosa-dosa kedua orang tua kita, seluruh kerabat kita, dan semoga Allah selalu jaga negara kita.
Allah jaga kemerdekaan, persatuan dan kesatuan kita. Allah jaga juga dan memberikan petunjuk para pemimpin menjalankan tugas dan amanah dengan baik. Allah jadikan kita masyarakat yang selalu gotong royong menjaga nikmat kemerdekaan, persatuan dan kesatuan ini. Dan siapapun yang menginginkan keburukan bagi negara kita, bagi Islam dan kaum muslimin serta keluarga kita, semoga Allah kembalikan tipu daya mereka kepada diri mereka sendiri. Dan semoga Allah juga menolong saudara kita di Palestina diberikan kemerdekaan sebagaimana Allah berikan kepada kita. Dan Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah kelak menyatukan kita di surga firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin.